di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Sebelum kami memulai materi kami ingin memperkenalkan diri. Saya Grace Patricia Tambunan sebagai moderator dan pemateri. Saya Putra Pardede sebagai pemateri. Saya Hafiza sebagai pemateri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari materi kami. Di dunia pendidikan saat ini sedang mengalami seiring dengan hadirnya era revolusi industri. Teknologi informasi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan sudah menjadi kebutuhan inti dalam proses pembelajaran mengajar. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah perubahan metode evaluasi dari sistem berbasis kertas menjadi sistem digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mutiara. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan bab 1, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat platform digital seperti Google Form dan Quiz dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, mengetahui hambatan teknologi seperti jaringan internet dan perangkat. Yang ketiga, menganalisis persepsi mahasiswa terhadap AI dalam penilaian. Dan yang terakhir, mengevaluasi kesadaran mahasiswa terhadap etika, data, dan privasi. Intinya, penelitian ingin melihat seberapa efektif teknologi digital dan AI dalam evaluasi pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, landasan teori, bab 2. Penjelasan teori, evaluasi pembelajaran, proses untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Assessment, evaluasi digital, lebih fleksibel, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja. Platform digital, Google Form, Kahoot, Quiz, meningkatkan motivasi seperti interaktif dan ada feedback instan. Artificial Intelligence atau AI, membantu penilaian lebih cepat, akurat, dan objektif. Etika data, penting untuk menjaga privasi dan keamanan data mahasiswa. Intinya, teknologi membuat evaluasi lebih efektif, tapi harus tetap memperhatikan etika data. Yang ketiga, penelitian terdahulu. Grace PPT-nya. Dari makalah tersebut, teknologi memberikan feedback cepat dan akurat. AI meningkatkan objektivitas penilaian. Masalah utamanya, akses internet dan kecurangan. Mahasiswa siap menggunakan teknologi. Hasil penelitian sebelumnya mendukung bahwa teknologi bermanfaat, tapi masih ada kendala. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Putra. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun di atas premis bahwa evaluasi pembelajaran digital merupakan sebuah ekosistem kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga dimensi pedagogis dan juga etis. Alur pemikiran penelitian ini dimulai dari integritas platform asesmen digital seperti Google Form dan juga Kahoot, yang berfungsi sebagai instrumen utama yang menciptakan proses penilaian yang interaktif, efisien, dan juga fleksibel. Pemanfaatan platform ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap keterlibatan mahasiswa dan kecepatan distribusi umpan balik. Efektivitas evaluasi diperkuat oleh integrasi kecerdasan buatan atau AI. AI berperan sebagai alat analitik canggih yang mampu melakukan pemrosesan data secara objektif, mendeteksi pola kesulitan belajar mahasiswa melalui pattern recognition, serta menyediakan personalisasi penilaian yang meminimalkan bias manusia. Namun, sinergi antara platform digital dan juga AI ini tidak berdiri sendiri. Ia dipayungi oleh sebuah kesadaran etika data. Sebagai fondasi aksiologis, etika data menjamin bahwa seluruh proses digitalisasi tetap menghormati hak privasi, transparansi, dan keamanan informasi pribadi mahasiswa. Di sisi lain, penelitian ini juga menyadari adanya variabel yang dapat menghambat optimalisasi sistem, yaitu tantangan teknologi atau variabel moderator. Kendala infrastruktur seperti ketidakstabilan akses internet dan juga rendahnya literasi digital dipandang sebagai faktor yang dapat mendistorsi manfaat teknologi tersebut. Secara skematis, jika platform digital digunakan secara efektif,
didukung oleh akurasi AI, dan juga berjalan di atas koridor etika data yang kuat, serta mampu memitigasi hambatan infrastruktur, maka akan tercipta efektivitas dan kebermanfaatan evaluasi pembelajaran digital yang kredibel bagi mahasiswa lintas program studi. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, penelitian ini berhipotesis bahwa pemanfaatan berbagai platform asesmen digital sangat relevan dan juga memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas evaluasi di kalangan mahasiswa. Sebagaimana ditegaskan, mahasiswa sebagai generasi milenial memiliki kesempatan teknologi yang tinggi karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tak pernah lepas dari penggunaan gadget dan internet. Penggunaan platform ini diharapkan mampu untuk meningkatkan akurasi pengukuran kompetensi serta menyediakan umpan balik yang instan yang mendukung proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kedua, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa integrasi kecerdasan buatan atau AI pada sistem penilaian akan meningkatkan persepsi mahasiswa terhadap efisiensi dan juga objektivitas hasil belajar. Yang ketiga, penelitian ini berhipotesis bahwa tantangan infrastruktur dan risiko integritas akademik menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi manfaat evaluasi digital. Keempat, penelitian ini berhipotesis bahwa tingkat kesadaran mahasiswa mengenai etika data, khususnya aspek privasi dan transparansi, berpengaruh terhadap penelitian mereka, terhadap inovasi penelitian digital. Mengingat penelitian berteknologi informasi menuntut sistem yang objektif, akuntabel, dan juga transparansi. Maka, pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangatlah krusial. Analisis ini akan mengevaluasi apakah mahasiswa merasa bahwa keamanan data mereka telah terjamin dalam setiap proses pengumpulan informasi dan kinerja akademik melalui sistem digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada metodologi penelitian dan teknik analisis. Nah, metodologi yang dipakai itu yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Nah, yang artinya penelitian ini menggunakan data berupa atau hasil kuesioner lalu dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata. Yang pertama itu ada instrumen atau kuesioner Google Form. Yang kedua itu respondennya 14 mahasiswa. Data primernya dari jawaban responden dan data sekundernya dari jurnal, buku, dan teori. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi mahasiswa tentang penggunaan teknologi digital dalam evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada teknik analisis. Yang pertama ada reduksi data atau memilih dan mengelompokkan data sesuai variabel atau platform AI, tantangan, dan etika. Yang kedua itu ada penyajian data, yaitu data ditampilkan dalam bentuk tabel atau persentase. Yang ketiga ada analisis. Analisis ini menafsirkan data dan dengan berdasarkan teori. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Ini menentukan hasil akhir penelitiannya. Data tidak dihitung rumit, tapi dibaca, dibandingkan, lalu dijelaskan maknanya. Yang ketiga itu ada hasil penelitiannya. Nah, hasil utama dari penelitian kami ini ialah platform digitalnya 78,50% atau efektif. Yang kedua, tantangan IT-nya 64,2% atau masih ada kendala. Lalu peran AI-nya 71,4% atau dinilai positif. Yang terakhir, ada etika data yaitu mencapai 57,1%, yaitu cukup dipahami. Yang artinya yaitu mahasiswa setuju teknologi ini membantu evaluasi, tapi masih ada masalah internet dan pemahaman etika. Lalu yang keempat ini ada analisis dan pembahasan. Nah, dari analisis tersebut, kami mengelompokkan kategori baik, yaitu teknologi digital dan AI, karena ini membantu cepat, lebih akurat, dan objektif. Kategori cukupnya, tantangan teknologi, etika data, karena masih ada kendala dalam pemahaman yang belum merata. Nah, selain itu, mahasiswa menerima inovasi digital, tapi masih ada keraguan dan keterbatasan literasi digital. Nah, yang terakhir ini ada pembahasan. Nah, bagian ini menghubungkan hasil dengan teori dan kondisi nyatanya, yaitu hubungan dengan teori, teknologi, meningkatkan motivasi belajar,
dan AI mengurangi bias penilaian sesuai dengan teori sebelumnya. Lalu sebagian ada mahasiswa yang tidak percaya dengan AI. Ada yang menganggap AI ini bisa disalahgunakan. Kelebihan dan kendalanya, kelebihannya lebih cepat, efisien, dan transparan. Dan kendala yang dihadapi, internet tidak stabil, distraksi, main HP, media sosial, atau risiko kecurangan. Jadi intinya teknologi ini sangat membantu, tapi tetap masih butuh infrastruktur yang baik, edukasi, dan penggunaan yang benar. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Mic-mu Grace, itu ke mute. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teknologi memungkinkan transparansi nilai dan efisiensi waktu yang luar biasa bagi mahasiswa. Kendalanya, masalah utama tetap pada infrastruktur dan etika. Sebagaimana dijawab oleh responden, ketergantungan pada gadget pada mengurangi kualitas interaksi sosial dan emosional antara mahasiswa dan dosen. Risiko kecurangan daring juga tetap menjadi ancaman nyata terhadap integritas hasil evaluasi. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami lihat dari materi kami adalah pemanfaatan platform evaluasi digital terbukti membantu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan efisiensi belajar mahasiswa. Namun, efektivitasnya masih mempengaruhi oleh kendala teknis seperti jaringan internet, distraksi digital, serta potensi kecurangan dalam ujian daring. Kelebihan AI dapat mempengaruhi penilaian yang lebih objektif dan pembelajaran yang lebih personal, tetapi membutuhkan peran dosen sebagai pengendali utama. Selain itu, kesadaran mahasiswa terhadap privasi data sudah cukup baik, meskipun pemahaman tentang etika data yang lebih mendalam masih perlu ditingkatkan. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.